Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pada saat Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kami mengetahui Tuhan, di tengah ketidakpastian dunia ini, kami mohon Tuhan, Kau memberikan petunjuk-Mu, kepastian akan jalan kebenaran dalam terang firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, yang kami boleh melayani Engkau, dan menjadi berkat Tuhan bagi semua jemaat yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pimpinlah dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini suhu politik mulai menghangat, ya. Karena itu tema khotbah kita atau tema renungan PA kita pada petang hari ini adalah tunduk atau patuh kepada pemerintah. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa suhu politik di Indonesia pada saat ini mulai menghangat, ya, karena akan menyambut Pilpres pemilu yang akan datang di 2024. Ya, kita tahu bahwa dari partai politik, capres, caleg, ya, dari pusat sampai daerah sudah mulai mempromosikan program-programnya, mempromosikan dirinya dari berbagai media, baik itu di TV, di baliho-baliho, stiker, ya, gambar via WA, dan kalau kita melihat juga ada beberapa saudara seiman kita juga mulai masang poster-posternya, ya, atau baliho-balihonya di kota Malang ini, ya. Ada juga yang mulai menebarkan janji-janjinya, ya. Ada yang mengatakan kalau kami menang BPJS gratis katanya, ya. Jadi ada yang tebar pesona dan berbagai macam, ya, cara mereka untuk memikat para pemilihnya. Nah, kita sebagai umat Kristen, ternyata kita itu diwajibkan untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Ya. Mengapa? Karena pemilu di Indonesia ini unik. Ya. Dikatakan melalui mekanisme pemilu ini kita bisa memilih secara langsung para pemimpin negeri ini, baik di lembaga eksekutif, yaitu presiden dan para menterinya, maupun lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD, itu dari pusat sampai ke daerah. Melalui mekanisme pemilu ini, demokrasi Indonesia dijalankan, ya, dan tidak banyak negara yang bisa seperti Indonesia memilih secara langsung, ya. Mengapa saya katakan orang Kristen ini wajib untuk mengikuti pemilu ini? Ya, karena mereka-mereka yang terpilih inilah nanti yang akan menentukan jalannya pemerintahan di Indonesia. Apakah benar itu pendapat saya pribadi? Ya, coba kita akan belajar pada hari ini melalui firman Tuhan mengenai pemimpin negara. Ya. Kalau zaman dulu itu negara itu dipimpin oleh kerajaan atau raja-raja. Ya. Zaman modern ini ada perdana menteri, ada presiden. Ya, tergantung pemerintahannya. Apakah parlementer ataukah presidensial, ya. Mari kita akan membaca dari renungan dari PA pada petang hari ini di dalam pengkhotbah pasal yang ke-28 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8, ya.
Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai dengan 8. Patuhlah jika raja memberi perintah, dan jangan membuat janji gegabah kepada Allah. Raja dapat bertindak semaunya. Kalau ia tak berkenan, lebih baik jauhi dia. Raja bertindak dengan wibawa. Tak ada yang berani membantahnya. Orang yang taat kepadanya akan aman dan sentosa. Orang arif tahu kapan dan bagaimana mentaati raja. Bagi segala sesuatu ada waktu dan caranya tersendiri. Tetapi sedikit sekali yang kita pahami. Ayat yang ke-7 dikatakan, tidak seorang pun tahu nasib apa yang menanti. Dan tak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi. Tak seorang pun dapat menahan atau menunda kematiannya. Itu perjuangan yang tak dapat dielakkannya. Tak dapat ia luput daripadanya, walaupun dengan muslihat dan tipu daya. Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kitab Pengkhotbah ini penuh dengan nasihat, hikmat, pemikiran yang mendalam, pengalaman, serta pengamatan dari tertulis yang mendetil mengenai kehidupan manusia pada zaman itu. Dan tentunya kalau ini dimasukkan dalam Alkitab, ini tentu merupakan juga satu pesan di masa kini dan di masa yang akan datang. Marilah kita akan mempelajari bagaimana sikap kita terhadap raja, atau kalau saat ini dalam pemerintah pada saat ini. Dan kita boleh melihat bahwa dalam Pengkhotbah ini ayat 2 sampai dengan 8 kalau kita melihat terbagi menjadi 2 Yang pertama itu ayat 2 sampai dengan yang kelima, itu tunduk kepada raja atau pemerintah. Dan ayat yang kedua, pada bagian yang kedua dikatakan bagaimana kita menyikapi ketidakpastian hidup. Ada 2 bagian. Yang pertama tadi dikatakan adalah tunduk kepada raja atau pemerintah, dan yang kedua adalah bagaimana kita itu bisa menyikapi ketidakpastian dalam hidup ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ayat 2 dari pasal 8 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Tunduk kepada raja dan pemerintah. Dikatakan pada ayat 2, patuhlah jika raja memberi perintah, dan janganlah membuat janji gegabah kepada Allah, dan jangan membuat janji gegabah kepada Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau kita melihat dalam sejarah Israel, mula pertama mereka itu dipimpin oleh Allah sendiri, keluar dari Mesir melalui Musa, Harun, dan Yosua yang akhirnya memimpin mereka masuk dalam tanah Kanaan. Nah, setelah zaman Musa, Harun ini berakhir, diteruskan oleh Yosua, kemudian dimulailah zaman hakim-hakim atau para pahlawan yang membebaskan orang Israel dari penindasan-penindasan pada saat itu, karena mereka berdosa, dihukum Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan kirimkan hakim-hakim. Dan sampai kepada zaman para nabi. Nah, nabi yang terakhir adalah Nabi Samuel. Nah, pada zaman Nabi Samuel inilah Israel meminta seorang raja
seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Ya. Samuel sebetulnya mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Kok kamu mau dipimpin oleh seorang manusia? Kamu sekarang ini dipimpin oleh Allah sendiri. Mengapa kamu minta dipimpin oleh manusia, seorang raja? Tapi Tuhan memberitahu kepada Samuel, biarkan mereka itu untuk meminta raja. Ya. Dan Samuel akhirnya diutus untuk memilih Saul menjadi raja pertama Israel. Dan seterusnya Israel dipimpin oleh raja-raja sampai pada pembuangan. Ya, pengganti Saul kita tahu adalah Raja Daud. Dan kemudian Raja Daud ini memimpin bangsa Yehuda dan Benyamin itu turun-temurun. Ya, sedangkan di Israel, bangsa Israel ke-10 suku yang lain, kita melihat di sana, mereka selalu murtad, selalu menyembah berhala, sehingga rajanya itu berganti dinasti. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah Israel ini, kita tahu bahwa raja di sini tugasnya adalah sebagai wakil dari Allah untuk menjadi pemimpin, menjadi hakim yang adil, menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah dan membawa rakyat ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Ya. Oleh karena itu, pada ayat yang kedua tadi dikatakan, patuhlah jika raja memberi perintah. Ya. Jadi kita harus dikatakan rakyat Israel pada waktu itu mereka harus patuh kepada raja, ya, karena raja ini memberi perintah. Hormati pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai wakilnya di muka bumi ini, ya, untuk menegakkan keadilan dan menjalankan hukum-hukum sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, pada kalimat yang pertama itu sambung kemudian dengan dan jangan membuat janji gegabah kepada Allah. Kalau kepada raja saja rakyat itu diminta tunduk, ya, apalagi kepada Allah yang sudah menetapkan raja itu. Hormati Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan sumpah. Artinya apa? Komitmen untuk mentaati perintah Allah melebihi perintah raja, dengan catatan kalau raja itu menyimpang dari hukum Allah dan tidak melakukan hukum Allah. Ya, coba kita akan melihat satu contoh, ya, di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan 14. Bagaimana jika orang ini tidak menghormati Allah, ya. 1 Samuel ayat yang ke-13, pasal yang 13 ayat 13 dan 14 dikatakan, mendengar itu Samuel berkata kepada Saul, tindakan Baginda itu bodoh sekali. Seandainya Baginda mentaati perintah Tuhan Allah kepada Baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan Baginda dan keturunan Baginda menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang pemerintahan Baginda tidak akan bertahan karena Baginda tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan telah memilih orang lain yang dikehendakinya untuk diangkat menjadi raja atas umatnya. Ya. Kisah ini mengenai Raja Saul, raja pertama yang kalau kita baca tadi, ya, dia ditegur oleh Nabi Samuel bahwa kamu ini melanggar, ya, melanggar perintah Tuhan, sehingga seharusnya kamu itu akan memerintah turun-temurun keturunanmu. Tapi karena kamu melanggar, maka sampai di sini engkau memerintah. Allah sudah memilih penggantimu.
Kisah ini sangat berkesan kepada saya pribadi. Ya, mengapa? Karena kalau kita membaca dengan teliti di 1 Samuel 13 itu tadi ya, kita melihat sebetulnya hanya beda waktu yang sedikit. Ya. Si Saul ini sudah menunggu selama 7 hari ya, untuk Samuel datang mempersembahkan kurban kepada Allah. Selama 7 hari itu dia penuh dengan kecemasan. Kenapa? Dia melihat jumlah musuh itu banyak sekali. Sedangkan yang mengikuti dia, prajuritnya, dia cuma sedikit. Musuhnya terlatih dengan satu perlengkapan persenjataan yang lengkap. Ini baru raja pertama dengan senjata-senjata seadanya. Ya. Saul ini mengandalkan Tuhan sebetulnya. Maka itu dia tekun menunggu Samuel. Tapi karena Samuel tidak datang, rasa kecemasannya ini lebih tinggi daripada menunggu si Samuel ini. Akhirnya dia memberanikan diri mempersembahkan sendiri kurban bakaran itu. Nah, ini baru dikurbankan, Samuel datang. 7 hari sia-sia. Dan seperti kita baca tadi, dia tidak lulus ujian. Ya. Kenapa? Dia tidak menghormati Allah, tetapi dia mengandalkan logikanya dan dirinya sendiri. Ya. Dia lupa Allah yang memilih dia. Harusnya diandalkan Allah. Seperti saya katakan tadi, akibatnya fatal. Tahta kerajaannya diakhiri, tidak jadi turun-temurun. Jadi pelajaran yang saya dapatkan di sini adalah tetaplah sabar dan tekun menantikan waktu Allah bertindak. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan logika, ya, daya nalar kita ini amat sangat terbatas. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita andalkan itu tidak seindah dan sempurna rencana Allah. Mengapa sih kita harus tunduk kepada perintah Allah? Ya, kalau kita mau melihat pada ayat yang ketiga, ini salah satu alasan kita harus tunduk kepada Allah, kepada raja atau pemerintah. Dikatakan raja itu dapat bertindak semaunya kalau ia tidak berkenan. Ya, lebih baik jauhi dia, gitu loh. Ya, kalau kita sudah tahu, lebih baik jauhi dia. Jadi kita melihat di sini bahwa raja itu memiliki satu kekuasaan yang tertinggi, sehingga dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Jadi dinasihatkan sebaiknya segera menghindari perselisihan dengan raja. Karena raja itu bisa memerintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tidak disenanginya. Ya, saya teringat akan kisah Nabot ya di 1 Raja-Raja 21 ayat yang keempat ya. Ketika itu dikatakan 1 Raja-Raja 21 yang keempat dikatakan, dengan hati yang kesal dan marah karena mendengar apa yang dikatakan Nabot kepadanya, Ahab pulang lalu berbaring di tempat tidurnya dengan memalingkan mukanya dan tak mau makan. Ya. Mengapa kok sampai kesal hatinya si Raja Ahab ini terhadap si Nabot ini? Ya. Kalau kita lihat, ternyata penyebabnya ini karena si Ahab ini memiliki satu hasrat untuk memiliki kebun anggurnya Nabot. Tapi Nabot ini ditolak karena itu merupakan tanah warisan turun-temurun dan itu memang tidak boleh dijual. Ya, itu waris yang sudah tanah sebagian oleh Allah pada bangsa Israel, tidak boleh dijual. Ya, itu harus turun-temurun. Nah, hal itu membuat si Raja Ahab ini kesal. Nah, kekesalan Ahab ini dilihat oleh istrinya si Isabel. Dan setelah ditanya, oh, penyebabnya si Nabot
Maka si Isabel ini merencanakan pembunuhan terhadap Nabot. Akhirnya Nabot ini pun akhirnya meninggal oleh fitnah keji orang suruhan dari Isabel ini. Ya. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang ketiga itu tadi dikatakan bahwa raja itu memiliki satu kuasa. Dia dapat bertindak semaunya. Ya, karena itu kalau sampai ada perselisihan lebih baik kita menghindari, ya, dan menjauhi. Kalau dalam perjanjian baru, ya, kita juga bisa melihat kekejian dan kekejaman Raja Herodes di Matius 2:16, ya. Saya tidak tuliskan ayatnya di sini, boleh dibaca dalam Matius 2:16. Di situ Herodes memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Ya, apa salahnya loh bayi di bawah usia 2 tahun ini? Kok dibunuh itu kenapa? Tapi inilah wewenang dari raja. Ketika dia memerintah, harus dilaksanakan. Jadi raja ini berkuasa penuh, pemimpin yang tertinggi, ya. Bahkan di beberapa kebudayaan itu dia dianggap sebagai dewa, ya. Bisa berbuat semaunya, ya. Maka itu disambung pada ayat yang keempat kalau kita melihat di sini, ya, bahwa raja itu bertindak dengan wibawa, tak ada yang berani memberantahnya. Raja ini bisa bertindak dengan wibawa, ya, tak ada yang berani membantahnya. Karena apa? Karena dia memiliki satu kekuasaan yang tertinggi, ya. Kalau zaman dulu itu diperintah oleh raja, ya, pada zaman modern ini kalau kita mau lihat contoh, itu adalah Adolf Hitler, ya. Kalau kita melihat kisah dari Adolf Hitler ini, ya, kita bisa melihat dia menjadi tokoh utama di Nazi itu mulai tahun 1934 sampai 1945, ya. Dia akhirnya meninggal dengan cara bunuh diri ketika kalah perang. Dikutip dari The Coming of the Third Reich oleh Richard G. Evans, ya, dikatakan kepemimpinan Hitler ini di Partai Nazi ini mulai brutal ketika dia mulai membunuh semua penentang-penentangnya pada bulan Juni 1934. Ya, di mana Hitler ini menghabisi seluruh penentangnya seperti Rohem dan para pemimpin Sturm Abeltelungen, ya. Dan dia juga pencetus pecahnya perang dunia yang kedua dengan skala yang sangat besar. Ini gara-gara ambisi seorang Hitler. Ribuan aktivis kiri, orang-orang cacat, lawan politiknya itu disiksa dan dibunuh. Bahkan dalam dokumentasi Holocaust itu mencatat ada sekitar 6 juta orang Yahudi itu mati. Itu belum termasuk kematian 5 juta etnis non-Arya. Dan 50 juta korban jiwa selama perang dunia yang kedua itu berlangsung. Bayangkan, ya. Ketika seorang raja ini, seorang presiden ini, seorang pemimpin ini salah bersikap, puluhan juta orang jadi korban, ya. Karena itu penulis atau Kohelet ini memberikan satu nasihat yang bijaksana di ayat yang ke-5. Coba kita lihat di situ. Pada ayat yang ke-5. Orang yang taat kepadanya akan aman dan sentosa. Orang arif tahu kapan dan bagaimana mentaati raja. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya, orang yang bijaksana, ya, itu tahu. Dikatakan orang yang arif itu tahu kapan dan bagaimana dia mentaati raja. Kalau orang yang taat kepada raja itu akan aman dan sentosa. Ya.
Hitler kejam seperti itu, tapi kepada orang-orang yang dekat, kepada orang kepercayaannya dikatakan orang-orang itu mendapat kedudukan yang tinggi, mendapatkan satu tempat yang baik. Nah, kalau dalam Alkitab, kita kalau mau melihat contohnya, itu ada si Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ya. Jadi kalau mau menikmati hidup yang aman, sentosa, ya, taati raja. Ya. Ditambahkan juga orang yang jadi bijaksana, tahu kapan dan bagaimana dia harus mentaati raja. Ya. Yakni selama pemerintah atau raja pada saat itu menjalankan amanat yang Tuhan berikan dengan benar, bukan justru mengajak rakyatnya menjadi musuh Allah seperti banyak dilakukan oleh raja-raja Israel demi kepentingan politiknya. Ya, rakyatnya dilarang beribadah ke Yerusalem, tetapi disuruh menyembah berhala-berhala yang menjadi kejahatan di mata Tuhan. Ya. Seperti saya katakan tadi, kalau di Perjanjian Lama ada contoh Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kita tentunya tahu bahwa Daniel masuk ke lubang singa, Sadrak, Mesakh, dan Abednego masuk ke api yang menyala-nyala, sudah dipanaskan sampai 7 kali. Tapi mereka semua ini memiliki satu integritas, memegang kebenaran itu dengan teguh. Dia menetapkan Allah sebagai pemimpin tertinggi di hidupnya. Kalau dia disuruh milih, kamu nyembah berhala itu, nyembah patung raja, atau kamu harus mati di perapian, mereka milih lebih taat kepada Allah. Ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego dengan tegas mengatakan, kalaupun kami harus mati ya, di dalam perapian itu, kami tetap akan menyembah kepada Allah. Ya. Demikian juga Daniel, walaupun diancam, raja mengeluarkan satu peraturan atas hasutan orang-orang yang iri kepada Daniel, ya, bahwa tidak selama dalam kurun waktu tertentu tidak boleh menyembah kepada Allah siapapun kecuali kepada raja. Daniel tetap beribadah kepada Allah. Tetap pada jam-jam ibadahnya dia melakukan ibadah kepada Allah. Dan itu yang menjadi kelemahan dalam tanda kutip oleh musuh-musuh Israel, sehingga dia dilaporkan, musuh-musuh Daniel maksudnya, sehingga dia dilaporkan pada raja, ini loh si Daniel salah, dia harus dihukum masuk ke lubang singa. Daniel takut, sebagai manusia pasti dia takut menghadapi singa-singa yang kelaparan, pasti takut. Tapi ketika dia masuk di dalamnya, dia melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Singa-singa itu jadi seperti kucing yang jinak kepada dia. Ya. Beda pada saat nanti musuh-musuh Daniel, yang musuh Daniel ini dimasukkan dalam lubang singa yang sama. Dikatakan ketika mereka dimasukkan dan sampai menyentuh tanah, singa sudah menghabisinya. Ya. Jadi ketika kita harus dihadapkan, ya ini belajar dari tokoh-tokoh tadi ya. Ketika kita dihadapkan pada pilihan memilih Allah atau menyangkal iman, katakan seperti itu, pilihannya jelas. Ya. Pilihlah Allah. Ya. Mari kita masuk pada bagian yang kedua, ya. Di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, di sini kita melihat bahwa bagaimana kita menyikapi ketidakpastian hidup. Kita akan baca dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-7 dikatakan, ayat 6 dan 7 dikatakan, bagi segala sesuatu ada waktu dan caranya sendiri, tetapi sedikit sekali yang kita fahami. Tidak seorang pun tahu nasib apa yang menanti, dan
Tak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat 6 dan 7 ini, ya, kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang paling ditakutkan manusia pada waktu dia menjalani kehidupan di dunia ini. Kira-kira apa? Apa yang ditakutkan oleh manusia ketika menjalani kehidupan di dunia ini? Jawabannya adalah ketidakpastian itu sendiri. Banyak orang karena ingin mendapat kepastian hidup, nyaman, tentram di masa tuanya, ya, dia bekerja mati-matian mengumpulkan harta sebanyak-banyak, bahkan berbondong-bondong mendaftar sebagai pegawai negeri karena setelah dia purna tugas dia mendapatkan pensiun. Ya. Juga kita melihat banyak orang yang khawatir akan ketidakpastian masa depannya, sehingga dia menyiapkan secara berlebih-lebihan. Ya, hartanya sudah tidak habis, dikatakan dimakan 10 keturunan pun tidak habis, tapi dia tetap mengumpulkan. Ya, selain karena serakah, dia juga khawatir. Ya, siapa tahu terjadi sesuatu sehingga hartanya bisa habis. Dan dia memastikan itu tidak terjadi dengan cara kadang-kadang ya tidak jujur caranya, bahkan caranya juga melawan Tuhan. Ya. Seperti ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-6 dan 7, bagi segala sesuatu sebetulnya sudah ada waktu dan caranya sendiri. Ya, bagi segala sesuatu. Jadi sebetulnya semua itu ada waktu dan caranya sendiri. Ya, dan kalau kita melihat dari kacamata iman Kristiani, bahwa sebetulnya tidak ada kebetulan yang terjadi di dunia ini. Karena Allah itu turut mengatur segala hal, ya, sehingga mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Ya. Kalau kita baca dari surat Roma 8:28, dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ya. Pengetahuan dan kemampuan manusia itu sangat terbatas, ya. Termasuk itu raja, presiden, perdana menteri, atau manusia yang paling jenius sekalipun tidak mungkin mampu menjelaskan semua yang terjadi di dunia ini. Ya, yang sederhana aja ketika seseorang ditanya, 1 jam dari sekarang, tahukah kamu apa yang akan terjadi pada dirimu? Ketika ditanya seperti itu, jawabannya mereka pasti tidak tahu. Ya. Karena apa? Karena itulah hakikat manusia. Mereka itu sangat terbatas. Ya. Saya pernah melihat sendiri, menyaksikan sendiri, ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta ketika dia mempresentasikan program-program yang dia kerjakan. Saat dia mempresentasikan, kalau orang bisa memprestasikan itu sehat atau enggak? Presentasi di atas panggung. Sehat. Ya. Tapi tiba-tiba perkataannya berhenti, geraknya berhenti, jadi patung, kemudian tumbang. Dan sudah meninggal. Kita melihat tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Bahkan kalau saya melihat presentasinya itu baru sekitar 15-20 menit. Dia tidak tahu bahwa Tuhan penentu segala kehidupan.
Dan manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keterbatasannya, itu tujuannya supaya mereka itu, manusia ini takut kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ya, coba kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Ya. Kita melihat di sini, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia siapa? Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Ya, Tuhan memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Allah memberikan kita keinginan, tapi kita nggak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Maka itu sambung pada ayat 14 dikatakan, Aku tahu bahwa segala karya Allah itu akan tetap selama-lamanya. Manusia tidak dapat menambah atau menguranginya. Dan Allah bertindak demikian supaya kita takut kepadanya. Jelas ya? Jadi memang inilah hakikat kita sebagai manusia terbatas. Terbatas. Supaya apa? Kita takut kepada Tuhan. Takut dalam arti di sini adalah kita mau menghormati Dia sebagai Sang Pencipta, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang menentukan segala waktunya, Dia karyanya akan kekal selama-lamanya. Manusia dikatakan tidak dapat menambah atau menguranginya. Ya. Dari situlah manusia bisa menyadari keterbatasannya dan mau menyembah Allah. Ya, seperti saya katakan tadi, Allah itu juga yang menentukan hidup matinya seseorang. Ya, seperti saya katakan tadi. Ya. Jadi kalau kehidupan kita ini yang menentukan adalah Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Ya. Coba kita baca dalam ayat yang ke-8. Ya, dikatakan, tak seorang pun dapat menahan atau menunda kematiannya. Itu perjuangan yang tak dapat dielakkannya. Tak dapat ia luput daripadanya. Walaupun dengan muslihat dan tipu daya. Ya. Jadi dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang dapat menunda kematiannya. Seperti saya katakan tadi, contoh seorang hamba Tuhan, ya, atau saya katakan ini adalah pendeta, ya, yang lagi presentasi kemudian sudah dipanggil Tuhan, ya, tidak bisa orang itu menghindari kematian maupun dari waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Ya, kalau kita ngomong masalah kematian dan bagaimana orang itu dikatakan itu berusaha untuk memperpanjang usianya, ya, katakan tadi walaupun dengan muslihat dan tipu daya, ya. Katakan saya teringat akan kisah Kaisar Tongkok yang pertama yang mempersatukan daratan Tiongkok, ya, dengan mengalahkan 6 raja yang berkuasa pada saat itu. Namanya adalah Qin Shi Huang, ya, dikatakan di sini, ya. Ini ada bukunya, ya. Dia yang membangun tembok Cina, ya, yang begitu besar. Dia juga yang makamnya itu dijaga oleh patung-patung terakota di situ, ya. Itu adalah kaisar pertama di Tiongkok, yaitu Kaisar Qin Shi Huang, ya. Nah, kaisar ini sangat tersohor. Selain dia menjadi kaisar yang pertama, ya, dia ini juga tersohor karena apa? Pertama, dia ini sangat kejam. Ya. Dia bunuh semua orang yang tidak bisa. Katakanlah waktu itu dia minta
para ahli kimia ini ya untuk membuat satu ramuan supaya dia hidup panjang umur. Nah, para ahli kimia ini yang sudah dikumpulkan ini, dia mengatakan, waduh maaf, kami tidak bisa membuat itu. Yang dilakukan apa? Semuanya dibunuh. Ya. Belum lagi orang-orang yang dirasa mengancam jabatannya dia bunuh. Karena dia begitu banyak membunuh orang. Ya. Dia itu punya banyak musuh. Ya. Punya banyak musuh. Nah, karena dia punya banyak musuh, dia itu selalu menjaga kehidupannya ini. Jadi dia nggak bisa bebas, nggak mau bebas. Biasanya bisa jalan-jalan di taman, di istana, dia bangun terowongan di istana yang menghubungkan istana satu dengan lainnya. Buat terowongan supaya apa? Supaya dia tidak bisa dipanah atau dibunuh. Ya. Bahkan sampai mati pun dikatakan dia membuat tadi yang kita lihat tadi ya, ada ribuan itu patung prajurit yang menjaga itu, patung terakota itu di makamnya dia. Karena apa? Dia berpikir bahwa ketika nanti di alam baka sana, di alam roh sana, ketika dia harus masuk di alam sana, dia kan pasti ketemu musuh-musuhnya. Nah, dia juga takut dibunuh di sana. Maka itu dia membuat prajurit-prajurit yang banyak untuk dia bawa juga ke alam sana, karena percaya pada saat itu apa yang dikerjakan di sini bisa dibawa ke sana ya. Seperti kalau kita melihat pada saat ini masih ada orang yang membakar uang-uangan ya, kemudian pesawat-pesawatan ya, ada HP-HP yang dibakar untuk dikirimkan ke alam roh sana ya. Jadi kita melihat di sini dia begitu berusaha untuk hidup panjang umur. Sampai akhirnya itu ada orang yang takut mati dari orang yang pandai-pandai ini. Dia mengatakan ini loh, merkuri ini bisa memperpanjang umur. Akhirnya dia minum 1 botol merkuri itu. Dan akhirnya dia meninggal. Tahu usia berapa? 49 tahun. Ya. Walaupun dia berusaha dengan tipu dayanya, dengan berbagai macam caranya, justru semakin dia menghindar, kematiannya semakin dekat. Tuhan yang memegang usia manusia. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapi kematian? Bukan urusan kita untuk mengetahui kapan dan waktunya kita mati. Dan bagaimana cara kita mempanjang usia. Tapi sebetulnya yang penting bagaimana kita mengisi kehidupan ini dan mempergunakan waktu yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, dengan sukacita kita menyambut untuk masuk di kekekalan yang penuh sukacita dan abadi. Ya. Kalau kita boleh menyimpulkan apa yang kita pelajari pada petang hari ini ya, kesimpulan yang pertama, patuhlah dan taatlah kepada pemerintah selama pemerintah ini tidak melawan Allah. Ya. Karena pemerintah ini adalah utusan Allah di dunia ini, wakil Allah di dunia ini untuk menghakimi, untuk membawa rakyatnya ini makmur dan sejahtera dan tetap beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kesimpulan yang kedua, kalau kita mau lihat adalah kematian itu pasti datang kepada semua orang. Pastikan kita tuh siap menghadapi, bukan bagaimana kita cari cara untuk menghindari. Ya. Jadi kiranya renungan yang singkat ini ya, pemahaman yang singkat ini boleh menjadikan satu bekal dalam kehidupan kita, ya, untuk mencari kehidupan kita hari demi hari ke depan dengan lebih baik lagi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh belajar kembali akan firman-Mu, terutama Tuhan dari kitab pengkhotbah ini yang syarat akan hikmat, yang syarat akan nasihat-nasihat. Yang kami boleh belajar Tuhan dari pengalaman-pengalaman
di masa lalu Tuhan, supaya kami tidak mengulanginya lagi, tapi kami boleh menjadi lebih bijaksana hari demi hari. Pimpinlah kami Tuhan dan berkati dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya pada Jumat mendatang Tuhan kami boleh mengikuti kembali kitab pengkhotbah ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohonkan saat ini berkat-Mu untuk semua yang mengikuti ibadah BA pada petang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Sampai jumpa pada Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita semua.